Banat TV. Faqala adaban ma'a Rasulillah SAW. Adab kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Nabi 7, aku 6 saja. Ini adab ya. Gak boleh melebihi Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Ya. Kalau kita mungkin hidayah 50 kali ya. Ini adab. 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 Ya. Maka beradablah. Ya, karena orang-orang yang beradab pasti insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ya, adab. Lamma shalla al-Imam Asy-Syafi'i, tatkala Imam Syafi'i salat bijawari qabri Abi Hanifah. Ya, kata Imam Syafi'i salat apa? Di dekat makam daripada kuburan Abi Hanifah. Ya. Ini madhabnya Abu Hanifah, baca bismillah dalam keadaan sir, nggak diteruskan bismillahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dijaharkan, dibesarkan bismillah. Ini Imam Syafi'i berada di samping sholat di samping daripada kuburan Imam Hanifah. Allah. Tahu Imam Syafi'i kalau Abu Hanifah ini tidak membaca bismillah dalam keadaan sir, asarra bil bismillah. Maka Imam Syafi'i pun karena beradab kepada Abu Hanifah, maka dia sirkanlah bismillahnya. Wal qunut, dan qunutnya pun disirkan. Kenapa? Adaban ma'al Imam Abi Hanifah. Adab kepada Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Kalau kita enggak ya, ini mereka seperti ini aja beradab. Nah, kalau kita enggak, kalau ngomong 1 dia 50, bahkan sampai ratusan. Wah, ini enggak. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir idza kharaja min baiti akhihi, Al-Habib Tahir kharaja haitsu la yuwalli dhahrahu ilaihi bal yarji'u qahqara wa kana la yatakallamu fi hadrati illa idza bada'ahu akhuhu bil kalam. Allahu Akbar. Adab. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan, sejak aku tumbuh dewasa dan terdidik bersama saudaraku. Siapa saudaranya? Yaitu akhi Al-Habib Tahir. Kemudian apa kata beliau? Aku tidak pernah ingat, aku tidak pernah mendahuluinya, walaupun baik dalam keadaan walaupun pada waktu kecil ketika bermain. Ini waktu kecil pun nggak mau dia mendahului daripada abangnya. Adab sama abang. Bahkan kata beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau jika idza kharaja min baiti, jika beliau keluar daripada rumah. Ini siapa tadi? Habib Husain bin Tahir. Jika keluar dari rumah siapa? Akhihi, rumah saudaranya. Siapa saudaranya? Saudaranya yaitu Habib Tahir. Kharaja haitsu la yuwalli dhahrahu. Ini sebagai adab. Apa kata beliau? Beliau keluar dengan tidak membelakanginya. Membelakangi siapa? Yaitu saudaranya. Siapa namanya? Habib Tahir. Tetapi macam mana beliau? Dengan cara mundur. Bal yarji'u qahqara. Mundur dia. Nah,
Ini adab. Fakana la yatakallamu fi hadratihi. Juga sebagai adab kata beliau, tidak berbicara di hadapannya kecuali illa idza bada'u akhuhu bil kalam, kecuali saudaranya tadi, abangnya tadi, Habib Thohir menyuruhnya untuk ngomong. Kalau dia nggak ngomong, kalau nggak disuruh dia nggak ngomong, disuruh dulu baru ngomong. Ini sebagai adab, ya, adab sama akhinya, saudara kandung. Adab sama saudara aja begitu. Maka lebih dari saudara itu adalah, ya, lebih dari saudara, mestilah kita beradab, ya, beradab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga kata beliau, bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang qulu, juga katakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang qulu, muz nasyatu wa tarabbaitu ma'a akhi Tahir, ketika aku tumbuh besar dan aku dididik oleh ayahku, ma'a akhi Tahir, bersama abangku Tahir, la'alamu anni qaddamtu alaihi hatta fi hadis sibti wal li'ab. Aku tidak pernah mendahului, kata beliau, kepada abangku, yaitu siapa nama abangnya? Tahir. Nama adiknya Abdullah bin Husain bin Tahir. Iya, tidak pernah mendahului abangku, baik dalam keadaan bermain maupun apapun, sebagai adab kepada abang. Wala ala tusabbi makanin kana nakhitayn nazila tahtahu. Bahkan aku tidak pernah naik ke atas safah, ke atas apa? Ke atas, maksudnya atas safah, tingkat atas, sementara abangku ada di bawah. Sebagai adab. Ini adab. Adab sama abang begitu, ya lebih dari abang mestilah, ya lebih dari adabnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala ini adab, ya, karena adab itu penting, ya, sampai Nabi pun datang ke dunia ini untuk adab, ya. Bahkan, ya, beberapa santri-santri apa namanya, Darul Mustafa di Yaman itu, kalau kita nggak adab tuh mereka ngejek-ngejeknya dengan kalimat-kalimat sendiri. Kata beliau, man lam yakun adab fahuwa dzubab. Siapa yang nggak punya adab maka sebagaimana dzubab. Dzubab itu apa? Lalat. Lalat ini nggak punya adab. Sana masuk, sini masuk, sini masuk, adab, ya. Insya Allah sebagaimana adab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baiknya, sempurnanya adab. Sehebat-hebatnya adab adalah adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tabligh itu kenapa disuruh dakwah itu agar bisa untuk mentarbiyah, dapat tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Pendidikan dalam dirinya, salah satunya adalah adab. Jadi kalau semakin dia keluar dakwah, semakin tinggi adabnya, berhasillah dia. Tapi kalau semakin jauh adabnya, semakin rendahlah dia di mata Allah, ya, adab. Maka orang-orang yang beradab, ya, kata Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, maka orang-orang seperti ini Rasul senang kepadanya, dan senangnya Rasulullah SAW ma'iyah fil jannah, maka bersama Nabi di surganya Allah, ya.
Man ahya sunnati faqad ahyini. Kata Imam Al-Bukhari, siapa yang beradab menghidupkan sunnahku, artinya dia beradab bagaimana adab yang diajarkan Rasulullah SAW, faqad ahyini, maka orang ini ya seolah-olah menghidupkan Nabi kembali ke dunia ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya beradab bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sesungguhnya orang tersebut mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Ini artinya menghidupkan sunnah Nabi, yaitu beradab. Maka situ ada kitab-kitab tentang suluk, ada. Dan pertama kali yang wajib diajarkan seorang kiai, seorang pimpinan pesantren, jika dia memiliki santri, maka pertama kali kitab yang dipelajarinya tidak lain, yang awal kali dia kenal harus ta'lim muta'allim. Apa itu? Kitab apa itu? Kitab adab, ta'lim muta'allim. Dan ulama-ulama Jawa, jika ada santri baru, dia tidak akan mengajarkan kitab yang lain, fikih apa sebagainya, tapi yang pertama kali ditekankannya adalah kitab adab, ta'lim wa muta'allim. Ini kitab adab ya. Begitu juga di dalam kitab ini juga disebutkan Fawaidul Mukhtarah. Ada kata beliau, ya, ya, ada katanya, qala ba'dul 'arifin ma madattu rijli ila al-qiblah mundu 20 sana. Sebagian daripada orang-orang arifin, ya, aku tidak menjulurkan kakiku yaitu ke kiblat, aku lakukan itu selama 20 tahun. Ini sebatil adab ya, karena ini sebatil adab tidak boleh menjulurkan kaki ke arah kiblat. Bahkan ya, singkat daripada beberapa cerita di dalam kitab apa namanya, Fawaidul Mukhtarah, dihikayatkan kata beliau, anna rajulaini kharajan fi talabil ilmi. Ada dua orang yang pergi merantau untuk cari ilmu. Mereka belajar sama-sama ya. Sudah faraja'a ba'da sinin ila baladihima. Belajar sama-sama, merantau bersama-sama, ngapain? Dari ilmu. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali ke kampung halamannya. Allah Akbar. Satu dari antara keduanya menjadi faqih, alim, subhanallah, ahli fikih, da'i, subhanallah, hebat. Yang satu lagi enggak. Wah. Padahal sama-sama berangkat merantau, sama-sama ngaji. Tapi yang satu jadi alim, satu tidak. Kemudian perkara ini kata beliau menarik daripada orang-orang ulama. Kenapa begitu ya perhatiannya? Satu jadi ahli fikih, satu enggak. Dua-duanya hebat. Hebat, ilmunya hebat, otaknya sama-sama hebat. Kenapa yang satu ahli fikih, yang satu tidak? Kemudian ini ulama-ulama
nanyai keduanya, kenapa kau nggak bisa ngajar? Yang satu kok jadi orang alim, kenapa? Ternyata ya ditanya sama ulama ini, yang diteliti, ternyata yang satu ini jadi orang alim sebab apa? Asal ngaji itu menghadap kiblat, duduknya menghadap kiblat, ikhtiroman, menghormati adab kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi enggak pernah menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ya. Karena ini si fulan ini selalu menghadap kiblat, maka dapat keberkahan dari Allah. Adab. Ini adab. Dari situ aja nampak adab. Adab yang pertama kali diajarkan adab. Hebat apapun kita di dunia ini, kalau tidak ada adabnya, maka tidak bangga Rasulullah SAW. Ada satu santri yang hebat di Pulau Jawa, ahli kitab luar biasa, sering Buya ceritakan. Tiba-tiba ketahuan main handphone, sudah mau khatam, sudah mau tamat, tinggal wisuda. Wah, diambillah handphonenya sama kiai. Apa kata kiainya? Kamu pilih handphone apa pilih tentang di sini beberapa saat sehingga wisuda. Ini adab sama guru. Tapi Allah, ini orang katakan aku pilih handphone daripada pilih menetap di pesantren kemudian sudah. Kenapa dia ngomong seperti ini? Karena merasa ilmunya sudah banyak, nggak perlu lagi wisuda. Oh hebat, alim luar biasa. Akhirnya berjalannya waktu, emaknya pun sakit, perlulah dana. Carilah ngajar sana ngajar sini, ternyata itulah berkahnya seorang guru. Ya, nggak berkah dia ngaji sana ngaji sini, walaupun ilmunya banyak nggak disukai sama orang. Walaupun ilmunya banyak, ya salah niatnya, bukan lillahi ta'ala tapi cari duit untuk emaknya. Baik, tapi karena nggak dapat berkah dari guru, ya begitu. Akhirnya dapat kabar dari kawannya, kalau ente mau cari uang, ayo ikut aku ke Thailand, karena dia harus mengobati emaknya. Singkat cerita, pergilah ke Thailand. Rupanya disangkanya mengajar, rupanya jadi TKI. Jadi apa? Supir. Wah, ini supir ya, tapi gajinya besar karena ini bawanya apa? Pelacur yang ada di Thailand. Wah, sampai sekarang. Ini namanya tak berkah. Ilmunya banyak, tak berkah. Ya, ini hebatnya seorang guru. Maka kalian kalau mau pindah dari pondok ini, tidak boleh ya, tapi izin sama gurunya biar dapat berkah nanti di luar. Ada santri Buya di Bogor ya, tidak hafal, ketahuan merokok, Buya keluarkan. Emaknya nangis-nangis, nggak bisa Bu, kita peraturan kita sini tak boleh merokok. Wah, dulu Buyanya kejam lah, rokok nggak boleh. Buya dulu paling benci dengan orang merokok, bencinya luar biasa. Iya, keluarkan. Akhirnya, tapi itulah ada. Emaknya stroke, ayahnya stroke, tapi Buyanya tega, keluarkan. Akhirnya sudah 3 kali ketahuan merokok, nggak bisa lagi, sudah 3 kali keluar, nangis-nangis lah. Ya sudah, tetap dikeluarkan. Singkat cerita, walaupun dikeluarkan, inilah orang tuanya beradab. Wah, datang tetap ke Buyanya, minta izin menerima agar anaknya ini walaupun keluar dari pondok menjadi berkah.
tahu dia yang ada, akhirnya usah doa dia. Dengan izin Allah Ta'ala pindah pondok yang lain, jadi hafal Quran 30 juz dan pengusaha terbesar pakaian wanita. Wah, kaya ya. Dan karena dia beradab, karena merasa ini berkat daripada gurunya, tetap walaupun Buya sudah keluarkan, tetap dia sayang sama Buya. Bahkan sebagian dari penghasilannya karena dikasih sama Buyanya. Ah, begini adab ya, adab sama guru. Nah, karena penting. Sehebat manapun kita dunia ini, insya Allah belajarlah adab. Nah, kalau kalian mau keluar dari pondok ini boleh, tapi beradab sama guru. Karena kata Al-Habib Zain Ibrahim Smaid, aba hukum salasa, orang tua kalian ini ada 3. Aba hukum alladhi waladtukum, orang tua kalian yang telah melahirkan kalian. Aba hukum alladhi zawwajtukum, orang tua kalian yang telah menikahkan kalian. Aba hukum alladhi alamtum ila rasyad, orang tua kalian yang mengajarkan kalian mengenal kepada Allah. Wa huwa afdal, itulah yang paling afdal. Jika seandainya durhaka sama orang tua bisa diampunkan dengan taubat, tapi kalau orang guru tidak, kecuali benar-benar guru itu ridha, senang, sehingga barulah dapat keberkahan. Patutlah dalam kitab Matul Badr Nurul Bahrain karangan Syekh Muhammad Sumail katakan, apa kata beliau, siapa yang benci, tidak suka kepada gurunya atau orang alim, siapapun itu orang alim, tidak kenal siapa, maka ya afwan, siapa yang cinta kepada orang alim, suka kepada orang alim, cinta kepada orang alim, walau darrah, walaupun cintanya ini satu zarrah, apa itu, satu biji jagung, lam yaktub khati'atan ayyama hayatihi, maka Allah tidak akan menulis satu dosa pun sampai dia meninggal dunia. Itu masih segini ya cintanya. Begitu juga siapa yang nggak suka sama orang alim, guru, ini ditulis sama Allah dosa sampai seumur hidup. Bahkan kata beliau juga dalam kitab yang kita baca sering sama Tuan Halim, man abghada ulama faqad abghada al-anbiya, siapa yang benci, nggak suka sama orang alim, siapapun nggak kenal orang alim ini, maka orang ini pasti dibenci sama para anbiya alaihissalam. Siapa yang dibenci para anbiya fajaza'u jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Tapi sebaliknya, waman ahabba al ulama, siapa yang suka kepada orang alim, tak kenal orang alim siapa, Ustaz Mufti kah, Tuan Alim, maka ahabbal anbiya, maka orang ini senangi para nabi. Waman ahabba anbiya ma'u firdausi, maka orang yang senang sama ulama, orang alim, maka bersamanya maka Allah akan berikan surga firdausi a'la. Enak ya. Udahlah, kita nggak punya amal-amal banyak, senang saja sama orang alim, senang sama Ustaz Mufti, senang dengan Habib Rizik, insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallah qad asna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدنا وإذ ابتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ إن ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على غدد الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن واذانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين سعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين